Kembali kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sistem Pemerintahan Allah. Keluaran 15 ayat 18 berkata, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Setiap pemerintahan pasti memiliki sistem dalam pemerintahannya. Seperti negara kita menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi. Sedangkan sistem pemerintahan Allah perlu kita sadari dan ketahui adalah kerajaan. Dalam pelayanan Yesus di bumi, ia selalu menyuarakan tentang kerajaan Allah. Dimulai dengan perkataan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 1 dan 2 berkata, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kemudian dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan dalam setiap khotbah Yesus saat melayani, Yesus selalu menyampaikan tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Ya, mungkin kita sudah membaca dan mendengar tentang kerajaan Allah, kata kerajaan Allah, tetapi apakah kita mengerti mengenai sistem kerajaan Allah ini? Beberapa hal yang perlu kita sadari dan ketahui tentang sistem kerajaan. Dalam sebuah kerajaan, perkataan rajalah yang menentukan baik atau tidaknya hidup kita. Keputusan rajalah yang sangat menentukan. Keputusan rajalah yang harus didengar dan dilaksanakan. Keputusan raja, perintah-perintah raja, hukum-hukum raja itu sangat baik untuk kehidupan seluruh kerajaannya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 10 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semua. Jadi jelas bahwa apa yang dikatakan oleh raja, apa yang dikatakan oleh Tuhan, itu sangat menentukan baik atau tidaknya hidup kita. Semua perkataan raja kita, Tuhan kita adalah sempurna. Terbaik, sangat baik untuk kehidupan kita. Ya, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 4, ya, di situ kita akan melihat bagaimana perbedaan antara orang yang memperhatikan Taurat Tuhan, bagaimana orang yang memperhatikan hukum Tuhan dengan orang yang tidak memperhatikan. Saya akan bacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saat kita mengikuti firman Tuhan, ya jelas dikatakan saat kita menyukai
hukum-hukum Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya maka hidup kita secara otomatis ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia akan bertumbuh, ya, ia akan menjadi baik, mengeluarkan buah, dan dikatakan apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Namun sebaliknya, jika kita hidup menolak firman Tuhan, ya, tidak menyukai firman Tuhan, secara otomatis hidup kita menjadi tidak baik. Dikatakan seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara bisa melihat perbedaannya, yang satu berbuah, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi orang fasik yang tidak menyukai firman Tuhan, dikatakan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi hal pertama yang perlu kita ketahui tentang kerajaan adalah perkataan rajalah, perkataan Tuhan kitalah yang menentukan baik atau tidaknya hidup kita. Yang kedua, dalam sebuah kerajaan, kebutuhan rakyat dijamin oleh kerajaan. Dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hal kedua yang perlu kita ketahui dan sadari, dalam sebuah kerajaan, rakyat dijamin penuh kehidupan dan kesejahteraannya oleh raja. Karena apa? Karena kemuliaan raja, ya, nama baik seorang raja ditentukan oleh bagaimana kondisi rakyatnya. Ya, dalam Yehezkiel 20 ayat 9, di situ dikatakan, tetapi aku Allah bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam hidup kita sebagai warga kerajaan Allah ada nama Tuhan. Karena itu Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Yesus dengan tegas mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Seolah Yesus ingin berkata, sudah ada yang menjamin hidupmu. Matius 6 ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, ya, Yesus berkata sebagai seorang yang menjamin, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, sebagai kesimpulan, kita adalah warga kerajaan Allah. Hidup kita ditentukan oleh perkataan raja kita, dan hidup kita dijamin oleh raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita satu dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini. Kiranya Roh Kudus yang menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati gereja-Mu, Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dan kami sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.